Dan Prof UK udah ada ya. Saya lihat sih udah ada. Malam yang spesial ya. Ada salah satu key person di BBK. Di depannya itu judulnya murid bertanya, suhu menjawab. Ya, saya sih sebenarnya bukan murid ya di BBK. Oh ya, perkenalkan saya Adi Mardani. Di BBK saya sebagai teknisi AMI brokernya Prof UK dan teman-teman semua di sini. Jadi saya cuman kalau bahasa kitchen, di kitchen tuh saya adalah juru masak. Prof UK itu adalah chefnya gitu. Jadi dia yang tahu ingredients dan yang lain-lain, saya tinggal masak doang. Gitu. Tinggal masakin doang di ini codingnya ininya ini begini, dibuat seperti ini. Nah ini coding yang saya buat kayak gini, tolong di-combine. Nah, ini bagian gitu deh kira-kira juru masak. Jadi, ya. Pak Mardani yang coding ya? Enggak, Prof UK yang coding kalau itu. Saya cuma bisa nyengir aja kalau beliau lagi coding. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Prof UK. Mungkin nanti Prof juga bisa memperkenalkan diri juga. Prof UK ini sebetulnya inventor ya, bersamaan dengan Koasun Juni Iskandaria yang kebetulan sudah berpulang. Kita mengadakan di hari ini turut apa ya, bukan memperingati apa ya kalau bila Sungkawa tuh ya bahasanya seperti itulah, cuman dalam hal ini kita ingin mengingat adanya Koasun di BBK ini dengan mengadakan acara pada hari ini seperti itu. Prof UK ini bersamaan dengan Koasun membuat trading system di BBK bersama-sama untuk bisa digunakan oleh teman-teman member agar semuanya menjadi tradable. Tidak hanya sekedar terlihat di AMI Broker, di backtest, dan yang lain-lain. Kalau teman-teman tahu AMI Broker seperti itulah. Tapi ini bisa tradable, bisa digunakan oleh trader secara human being, secara apa? Secara langsung kayak gitu. Jadi kenapa kita panggil Prof UK? Sebetulnya karena bukan ahli AFL kayak gitu kita panggil Prof. Memang dari sisi akademis beliau sudah mendapatkan gelar doktoral seperti itu. Jadi semua trading system yang dia buat berdasarkan experience-nya dia, baik itu secara akademik maupun secara real di lapangan. Gitu ya. Nanti kita bisa tanya seperti apa sih beliau dalam tradingnya sehari-hari dan kenapa trading sistemnya ini bisa muncul dan hadir di BBK kayak gitu. Maaf Pak Mardani, Profnya akademis di bidang apa ya? Kita mungkin kalau tanya seperti itu bukan ranahnya saya, Pak Tanaya, nanti bisa ditanya ke Prof langsung. Yang jelas beliau memang seorang akademisi di dua universitas ternama di Indonesia, memegang gelar tersebut sebagai pengajar, mengajar anak bangsa lah dia, sekaligus menjadi praktisi pasar modal dan juga menjadi beberapa advisor di beberapa tempat. Prof UK ini sebetulnya sangat kebanggaan sekali ya, saya bisa banyak bekerja bersama dengan Prof, menyadur banyak ilmu seperti itu. Baik Prof, mungkin mau memperkenalkan diri dulu atau kita mau langsung ngobrol-ngobrol aja? Silakan, Bro. Oke, thank you, Adi. Makasih, Bro. Harusnya kita ketemu ini ya, harusnya kita ketemu luring ya, malah ketemunya daring. Iya. Kesibukan Prof sih, nggak apa-apa sih, Prof. Nanti kita reschedule aja. Oke, ya. Oke, selamat malam. Terima kasih introduction-nya. Apa nih, kalau di BBK lebih terkenal sebagai testing ya dibandingkan sebagai Adi. Thank you introduction-nya. Salam kenal buat kawan-kawan ya, kawan-kawan BBK. Salam kenal juga, Prof. Oke, Pak Tanaya ini panggilannya apa nih? Pak Iwan, Prof. Pak Iwan, oke. Nanti kalau saya lagi mampir di room Neo, say hi ya, supaya saya bisa ingat gitu. Oke, terima kasih tadi introduction-nya. Mungkin perkenalan sedikit, mungkin kalau kemarin sebelum kita sudah pernah perkenalan sih sebenarnya di yang Night with
with UK yang dulu itu ya di pertengahan tahun lalu. Tapi mungkin di sini ada member-member yang baru, mungkin ada baiknya kita perkenalan lagi gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kalau bicara mengenai finance, investment itu lebih ke arah passion ya. Gitu. Jadi kalau kata kunci buat saya adalah memang passion saya adalah di pasar modal. Gitu. Jadi saya udah di pasar modal cukup lama, bahkan mengalami krisis yang GFC gitu ya 2008. Berarti saya sudah di pasar modal mungkin sekitar 2007 gitu ya 2007 setelah saya kembali dari S2 saya di Melbourne begitu. Di Melbourne itu saya ketemu dengan seseorang yang mengerti finance. Jadi saya diracuni di sana rupanya ya. Saya diracuni sehingga kembali saya ingin mencoba untuk berinvestasi di pasar modal dan itu saya tekuni sampai sekarang. Terus kemudian waktu itu saya sih belum akademisi ya, saya masih praktisi di industri, terus kemudian di salah satu BUMN ya, saya bekerja sampai 2009 di BUMN, terus kembali lagi ke Australia untuk karena tadi saya bilangnya passion saya ada di dunia finance, karena saya background saya engineer sebenarnya, makanya saya bisa coding gitu kan, bisa ya sekali-sekali ngerecokin Adi lah untuk masalah coding gitu ya. Nah, karena saya ada engineer, sebetulnya saya bukan engineer di bidang IT 100% gitu ya. Saya sama Adi mungkin sama backgroundnya, bukan pure di IT, tapi kita bisa sedikit-sedikit coding gitu. Jadi kita bisa menerapkan ide kita punya apa ya, punya keinginan gitu ya, bagaimana supaya itu bisa implemented as a trading system gitu. Itu bisa saya terapkan. Terus kemudian 2009 baru saya menekuni finance gitu ya. Finance saya ambil master lagi ya, another master in finance. Tadi karena Pak Iwan nanya jadi saya ngambil applied master of business applied finance, terus kemudian saya lanjutkan lagi dengan master of business research. Itulah master saya yang ketiga, terus kemudian saya lanjutkan dengan PhD di bidang finance. Jadi saya memang sudah passionnya ya di bidang finance gitu. Jadi kalau saya boleh have a look back gitu ya, mungkin bisa dikatakan saya salah jurusan gitu kalau dari salah jurusan di sana, Prof. Iya betul, saya cocoknya itu di finance itu merasa sangat dunia saya sekali gitu. Jadi kalau market bearish, coding lah kita gitu kan. Kalau market lagi cakep gitu kita trading gitu ya. Mohon maaf saya nggak terlalu banyak bersuara di room ya karena satu lain hal gitu ya, ada kesibukan sebagai akademisi juga. Sekali lagi mungkin Adi merasa saya ceritain gitu ya, kalau sebenarnya akademisi itu lebih ke arah give back saya buat buat pendidikan Indonesia gitu. Karena saya di luar digratisin semua, saya sekolah 3 master 1 PhD nggak bayar gitu ya. Jadi mungkin udah waktunya buat saya untuk kembalikan lagi gitu. Makanya saya tidak di BUMN lagi. Saya sekarang lebih banyak mengajar dan kalau sumber pendapatan lebih banyak dari pasar modal gitu ya, dari bertransaksi di pasar modal. Artinya sebenarnya kalau seandainya kita kelola dengan baik gitu ya, kita kelola baik dan jadikan ini sebuah passion yang terus kita belajar dari apa yang kita hadapi sehari-hari di pasar modal, itu bisa semakin membangun gitu ya. Tapi lagi-lagi yang paling penting adalah sebenarnya, wah ini jadi nanti Adi udah punya pertanyaan, saya jawab semua nih kalau saya cerita panjang. Gak apa-apa, oke Prof, gak apa-apa. Oke, yang penting itu adalah teman-teman ya, teman-teman yang bisa saling mensupport dan saling membantu, yang bisa mengkritisi kita sehingga kita terus bisa maju. Gitu. Salah satunya kalau saya ya kawan-kawan partner saya ya Ko Asun, gitu ya, yang membuat saya tumbuh dan berkembang besar karena saya sering bertarung gitu dengan Ko Asun dari segi gagasan, ide gitu ya. Tahu sendiri Ko Asun ya, kalau dia udah punya pandangan itu strong banget gitu ya, strong believer gitu. Jadi kasarnya saya punya pandangan yang berbeda, tentu aja kita akan bisa berargumen itu bisa sampai subuh dan pagi. Ya, sudah cerita juga di sesi saya yang sebelumnya, gitu ya. Jadi kurang lebih itu sedikit pengantar. Kalau saya profesor, saya bukan profesor sebenarnya. Saya sering komplain kalau dipanggil profesor karena takutnya saya dipandang misrepresent gitu ya. Soalnya saya udah punya gelar akademik. Saya hanya pengajar di 2 perguruan tinggi negeri di Bandung. Terus kemudian mata kuliah yang diajar juga ya sama-sama aja, teori investasi, aset analisis sekuritas, terus kemudian capital market analysis, analisis laporan keuangan bisnis dan lain sebagainya. Semuanya terkait dengan pasar modal basically gitu ya. Jadi dimanapun saya bekerja saya harus enjoy. Nah, disitulah saya enjoy di pasar modal dan saya mengajarkan pasar modal juga begitu. Dulu di sini ada my fellow ini ya, pengajar juga dulu
yang juga sempat bergabung di BBK gitu ya. Nah itu juga secara nggak sengaja ketemunya gitu. Dia udah pakai tool saya sekian lama, dia nggak tahu ternyata yang bikin temannya sendiri sering ketemu gitu ya. Jadi karena memang saya anonimus gitu ya, saya lebih suka memisahkan diri saya dari saya sebagai akademisi dan sebagai pelaku pasar modal gitu. Saya khawatirnya kalau dicampur adukan nanti punya ini yang salah gitu ya, punya persepsi yang salah soal itu adalah yang ini adalah secara teori pasti benar, belum tentu. Kita di pasar modal itu menggunakan segala taktik, segala peluang, gitu ya, segala peluang yang mungkin dengan menggunakan tools untuk bisa mengeksploitasi segala inefisiensi yang ada di market. Begitu. Nah kalau kita menggunakan BTA, kalau di BBK ini, ya kan, menggunakan BTA, technical analysis, meskipun ada juga fundamentalnya juga, gitu ya. Tapi kita berusaha menggunakan itu untuk mengembalikan yang harga, gitu ya. Harga dari sebuah emiten sekuritas yang dia deviate dari nilai fairnya itu kembali kepada nilai fairnya dengan transaksi kita. Gitu. Kita beroperasi di market yang sulit sebenarnya, bukan market yang sulit, apa namanya di dalam environment yang tidak mudah. Gitu. Tidak banyak teman-teman kita yang dari mungkin 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu, apalagi di era saya 2007-an gitu yang masih ada di pasar modal gitu ya, itu menunjukkan bahwa it's not really easy ya to survive in the stock market gitu. Tetapi kalau kita punya passion, nah itu dia kata kunci yang kedua ya, passion, kita punya passion, kita bisa terus bertahan di sini dan bahkan kita bisa menerapkan gitu. Dan karena saya ada di pasar modal dan ada juga di akademisi, saya bisa tularkan juga buat adik-adik gitu. Jadi justru di situ buat adik-adik yang masih mahasiswa gitu ya, supaya mereka bisa menyiapkan diri lebih awal, supaya tidak terjerumus dengan pilihan-pilihan sekuritas aset-aset yang mungkin gitu ya, mungkin masih dubious, yang mungkin masih belum ini ya, belum proven gitu. Kalau pasar modal kita stock market itu kita tahu bahwa itu diawasi dengan ketat, dia punya governance, sehingga kita lebih nyaman dalam berinvestasi gitu ya. Mungkin itu sedikit perkenalan, kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Bahkan sebenarnya nggak cuma dari Adi aja sebenarnya, siapa aja boleh ikut nimbrung ya dia. Yes, betul. Siapa aja boleh ikut nimbrung. Jadi interrupt us anytime actually gitu ya. Kalau saya kenapa kok minta Adi? Karena kalau saya nggak digali, saya nggak keluar juga gitu. Jadi saya minta Adi untuk discussion gitu. Karena saya juga merasa terlalu sering mungkin menyampaikan hal yang kurang lebih sama di berbagai kesempatan. Jadi saya lupa mana yang sudah disampaikan, mana yang belum gitu. Jadi kalau dengan dipandu itu akan memudahkan saya untuk bisa men-sharingkan apa yang saya bisa bagikan malam ini gitu ya, dengan lebih tepat guna gitu sesuai dengan target audiens pada malam ini. Enggak, Di? Oke. Thank you, Prof. Makasih introduction-nya. Sebetulnya karena let's say gue adalah trader yang amat sangat pemula, amatir, from zero gitu, Prof. Pada saat kita kenal bursa, apa sih yang perlu kita perhatikan gitu? Apakah kayak risk management, money management, pada saat kita entry, apa sih yang harus diperhatikan, Prof? Gitu. Sebagai Prof yang bisa ngelihat banyak, mungkin di finance ya, mahasiswa kayak gitu, bahkan trader, bahkan orang yang di dalam corporate seperti apa. Ketika masuk ke dunia bursa, apa sih yang harus diperhatikan gitu? From zero-nya gitu. Waduh, ini pertanyaannya sebenarnya satu pertanyaan tapi jawabannya bisa sampai 3 hari ini. Ya kita kan kadang-kadang kita bingung ya begitu nyampe bursa ngapain sih gitu kan. Ya. Oke, berangkatnya dari mana ya? Nanti kalau berangkat dari teori jadi panjang sekali gitu. Tapi kurang lebih saya berangkatnya gini aja. Apa namanya? Pasar modal itu tidak dalam sebuah state yang sama. Ya, kondisinya bisa berbeda-beda. Begini saya nggak bisa sedang bicara mengenai bullish, bearish, bukan bicara mengenai itu. Saya mengenai efisiensi yang ada di pasar modal. Kadang-kadang pasar modal itu begitu efisien, begitu efisiennya kita ngomongnya dalam konteks information efficiency gitu ya. Informasi baru masuk gitu ya. Contohnya mengenai apa? Rencana mau diakuisisi, rencana mau red issue, rencana mau dividen di atas biasanya, rencana mau merger, rencana dia mau invest di tempat yang sangat prospektif dan menjanjikan begitu ya. Kadang-kadang kita tahu sedikit lebih dulu aja, kita tahu lebih dulu aja nggak menghasilkan keuntungan. Itu artinya market sangat efisien. Ya.
informasi begitu cepat gitu ya, menyebar ke pelaku pasar sehingga harga adjust dengan cepat sebelum kita sempat mengambil keputusan. Nah, gitu ya, dalam kondisi market yang sangat efisien. Nah, di sisi lain, di kontinuen ada market yang mungkin saya nggak boleh bilang tidak efisien, gitu ya, mungkin tidak boleh bilang tidak efisien. Mungkin lebih tepatnya adalah weak form efisiensi. Jadi market yang mungkin dalam kondisi efisien, tetapi dia yang weak form. Tadi yang saya bilang tadi adalah yang strong form, gitu ya. Nah, pada saat strong form itu apa yang terjadi kira-kira? Sulit banget dapat cuan ya. Kita buka apa aja itu relatively ya, kalau mau cuan ya juga cuannya biasa-biasa aja, ya sesuai aja, gitu sesuai. Jadi bukan berarti harus rugi, enggak juga. Gitu. Secara agregat, gitu kita diberi return yang kurang lebih sama aja dengan resiko yang kita tanggung. Gitu. Jadi tidak ada abnormal return. Kalau kita punya reksadana ya returnnya ya kurang lebih sama dengan return dari indeks IHSG gitu ya, karena dia kan well diversified ya. Gitu. Jadi returnnya enggak nanti ada istilah nanti biasanya Adi suka nanya nih mengenai beat the market dan lain sebagainya. Saya udah deg-degan aja nih ditanyain sama Adi mengenai itu. Nah itu tadi ada kontinum ya kondisi dari market itu. Nah kemampuan kita mendeteksi itulah yang menurut saya itu sangat esensial dan krusial gitu ya. Pada saat kita tahu bahwa market itu sedang dalam posisi yang efisien gitu ya, di satu sisi kita pasti akan menjadi price taker. Kita hanya bisa ya membeli di harga yang wajarnya dia berapa. Ya. Kalau kita membeli saham-saham seperti saham-saham blue chip gitu ya, usually dia relatively efisien gitu ya. Jadi agak sulit ya. Kayak kemarin BBCA gitu ya. Memang nggak rugi, tapi di situ-situ aja. Nggak rugi, tapi di situ tadi ada di hari ini ya yang apa BMRI ya, kalau nggak salah yang dibilang hotdog tadi itu apa saham apa tadi ya di apa ya? Lihat sekilas itu. Nah itu dia artinya di situ-situ aja gitu ya. Ada waktunya nanti dia bergerak, ada waktunya dia dia menunggu sentimen yang baru untuk bisa bergerak lagi dan menghasilkan keuntungan gitu. Nah, ya, sementara kita gitu ya, kita pada umumnya kalau Bapak Ibu ya menggunakan komen-komen BBK, kebanyakan komen-komennya request-nya apa ya di BBK atau DML gitu ya, BBK, pentil, apa gitu. Itu semua kan berbasis TA gitu. Ada asumsi yang mendasar di sana, yaitu market harus dalam kondisi bahkan tidak dalam kondisi weak form. Gitu ya. Artinya kita beroperasi sangat sulit. Ya kan? Sangat sulit sekali sebenarnya secara teoritis gitu ya, kita bisa mendapatkan keuntungan dari pasar modal itu relatively not an easy task gitu ya, bukan suatu tugas yang mudah untuk bisa mendapatkan. Makanya gitu ya, saya terus terang kalau di grup kami sesama admin gitu ya di BBK, saya sering pamer cuan gitu ya. Tapi sebenarnya yang saya pamerkan bukan angkanya gitu, nominalnya gitu ya. Tapi saya lebih menekankan adalah bahwa kita bisa mendapatkan keuntungan. Itu sebenarnya. Jadi waktu saya kemarin pamer sebuah cuan gitu ya, Adi langsung menimpali. Buat saya nggak ada bedanya antara cuannya Adi yang katanya bisa beli apa kemarin, Adi? Chat time ya. Iya, harum beli chat time. Bisa beli chat time gitu dengan yang saya dapatkan gitu, Kak. Yang penting adalah bahwa kita bisa mendapatkan sesuatu di pasar modal itu adalah sebuah privilege sebenarnya, gitu ya. Dan privilege itu sebenarnya banyak orang di negara lain yang menginginkan itu, tapi dia tidak memiliki kedekatan dengan pasar modal Indonesia. Kebayang ya? Ingin invest di Indonesia tapi nggak tahu caranya. Sama seperti mungkin ada Bapak Ibu di sini ingin invest di pasar modal Amerika, gitu ya, tapi nggak tahu caranya. Lebih hampir sama. Ya, hampir sama. Sementara kita tahu pasar modal Indonesia itu secara pertumbuhan jauh lebih tinggi ya dibandingkan namanya juga kita di emerging market ya, pasti menawarkan pertumbuhan lebih tinggi. Karena apa? Tingkat resikonya juga lebih tinggi. Tingkat resiko tadi mungkin bagi investor luar ya dia. Itu mereka harus berpikir banyak. Fluktuasi mata uang gitu ya. Political risk gitu itu diperhitungkan oleh mereka. Sementara kan kita enggak. Itu inherent dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita orang yang tinggal di Indonesia dan berinvestasi di Indonesia. Kita bertransaksi dengan rupiah gitu kan. Jadi
ini menjadi kemewahan sebenarnya buat kita sebagai orang-orang yang tinggal di Indonesia, kita bisa investasi di pasar modal Indonesia. Nah, itu yang saya juga berusaha tularkan ke adik-adik mahasiswa gitu ya. Ini tuh banyak. Kalau waktu saya ngambil Master Applied Finance di di Australia itu, saya melakukan analisis sebuah emiten besar di Australia, sampai sekarang harganya nggak jauh kemana-mana, di situ-situ aja. Bayangin itu it was like 10 years ago ya. Harganya di situ-situ aja, nggak bergerak banyak. Gitu. Jadi banyak yang kalau saya cerita ke profesor saya gitu ya, yaitu profesor, wah kalau di Indonesia reksadana aja gitu. Reksadana kita ngomongin ya, bukan trading saham individual gitu. Kemarin saya lihat report ya, ini dia menghasilkan 100% gitu pada saat itu, di tahun-tahun itu ya, 100%. Profesor nggak percaya. Profesor saya, profesor finance itu nggak percaya. Karena apa? Tadi dia punya pandangan bahwa market itu efisien. It is almost impossible to create abnormal return, atau kalau bahasa umumnya adalah mendapat return yang lebih besar dibandingkan benchmarknya, yaitu indeks kan gitu kan. Itu nggak mungkin. Mungkin itu luck. Nah, gitu kalau bahasanya akademik gitu. Dianggap kita yang dapat cuan di pasar modal ini dianggap sebagai luck. Nah, itulah sebabnya saya nggak boleh mencampur adukan jatuh saya sebagai akademis dan sebagai pelaku pasar modal, karena seringkali kurang begitu akur gitu ya. Kecuali kalau ngobrol sama teman-teman yang dari akademisnya behavioral, nah baru bisa. Tapi kalau dari yang strong ini ya, yang mainstream itu agak sulit gitu ya. Barusan saya baru aja ngobrol gitu soal sebuah tesis dari mahasiswa MBA mengerjakan technical analysis, diketawain sama pengujinya. Gitu ya, itu kenyataan. Itu kenyataan bahwa tools yang kita gunakan sehari-hari itu secara akademis, kalau Bapak Ibu bisa lihat di textbooknya Rally Brown, hanya 1 chapter. Sebelumnya bahkan hanya part kecil kayak appendix gitu ya. Chapternya itu nggak tebel, hanya buat menghias aja. Sebenarnya yang penting tahu gitu ya. Di CFA juga begitu. Ya, nggak terlalu banyak pembahasan mengenai technical analysis, karena memang dianggap technical analysis itu ilmu yang sifatnya probabilistik gitu. Probabilistik artinya ya bisa dapat, bisa enggak, artinya secara rata-rata ya nggak menghasilkan apa-apa. Maka ada istilah namanya futile gitu. Usaha mengalahkan market dengan menggunakan technical analysis itu futile. Futile itu apa? Usaha yang sia-sia. Nah, ada yang mengatakan begitu. Tapi pertanyaannya, kenapa saya bisa ya? Gitu ya, paradoks ya. Paradoks. Secara teoritis itu bilangnya futile. Tapi kalau kalau di kenyataan, saya sering banget tiap hari bisa share apa yang saya dapatkan gitu ya di pasar modal. Gitu. Nah, dalam konteks seperti itu artinya apa? Ya, pertanyaan mendasar dari Adi tadi itu, apa sih yang dibutuhkan oleh seorang traders? Harus tahu ya, bahwa mengalahkan market itu tidak mudah. Butuh skill, butuh jam terbang, terus kemudian skill, jam terbang, pemahaman mengenai pemahaman mengenai kondisi market secara umum. Kalau di BBK dibantu dengan cacing lebih mudah ya, lebih mudah. Peta besarnya udah tahu, terus kemudian dan yang saat ini saya sedang kembangkan gitu ya, untuk bisa deteksi bahwa ini udah masuk ke fase bullish atau masih belum, masih sideways gitu ya. Nah, itu yang masih dalam proses pengembangan sampai sekarang. Adi aja masih belum lihat tuh sampai sekarang. Adi masih ngomongin jago, saya udah ngomongin yang lain, sorry aja Adi ya. Maka nanti jago saya tinggalin ke Adi biar Adi yang kasih training gitu ya. Jangan lupa sama jago, saya udah main lagi dengan hal yang baru lagi gitu. Karena saya memang passion saya di sini, saya terus cari peluang-peluang yang baru untuk bisa tools yang baru untuk bisa mendapatkan keuntungan di pasar modal. Terus yang kedua, mental. Jadi udah tahu peta gitu kan. Nah, tapi kalau begitu digocek sedikit sudah keluar ya repot juga gitu ya. Kadang-kadang kita tetap bermain gini, perlu menyeimbangkan antara probabilitas gitu ya dan juga skill. Gitu. Tidak selalu skill yang kita miliki ada superior information dan superior timing skill gitu ya. Itu bisa create value gitu, bisa menghasilkan keuntungan. Belum tentu. Karena apa? Contohnya di film Big Short ya, di film Big Short kan bisa kelihatan itu. Dia ada di posisi yang benar, dia melakukan short sell, tetapi dalam kondisi market yang masih terus exuberance gitu ya. Kekeh ngotot bahasa Sundanya. Kekeh ngotot bahwa ini masih bagus gitu ya. Akhirnya belum terjadi. Baru dia paid off.
Jadi it's really hard to hold even correct position. Posisinya udah benar, tapi kalau ada volatility market seringkali traders itu nggak mampu. Nah, disitulah baru dibutuhkan money management, ya kan? Baru dibutuhkan money management supaya tadi kalau istilahnya Santo biasanya ya di itu yang penting tahu resikonya di mana katanya gitu ya. Mana Santo ada nggak di sini? Resikonya di mana katanya. Yang penting tahu ya katanya kata Santo gitu. Disitulah diperlukan money management supaya kita tidak mudah ini ya, tidak mudah ya. Tapi kalau buat saya pribadi gitu ya, apa yang paling penting? Saya butuh informasi yang real time. Nah, gitu ya. Saya butuh informasi yang real time. Itulah BBK kenapa ada, karena itu berusaha menyediakan kepada Bapak Ibu klien-kliennya BBK ini akses kepada informasi market itu secara real time. Gitu ya. Kalau Ko Asun dulu pernah bilang gitu ya. Tapi itu Ko Asun yang versi generasi tahun 2015 kayaknya. Itu dia. Saya nggak pernah baca news, katanya gitu. Nggak perlu lagi baca news. Ini kemudian tahun 2015 Pak Asun mulai baca news ini kelihatannya gitu ya. Tahun 2015 Pak Asun nggak pernah baca news. Nggak peduli dengan berita gitu. Jadi apa yang lihat chart aja, karena chart itu menceritakan segala sesuatunya. Gitu ya. Istilahnya apa di price discount everything gitu ya. Ya, itu bahasanya Cindy itu dulu. Price discount everything. Ini yang dapat RTA nih, saya aja belum dapat RTA. Jadi semua chart itu sudah menunjukkan segala sesuatu, berita yang ada di market gitu ya. Nah, jadi kemampuan untuk itu. Nah, seringkali kalau kayak tadi Adi bilang sebagai seorang pendatang baru di pasar modal, tantangannya apa? Ya tadi overwhelm, itu saya alami di tahun 2007 gitu ya. Saya lihat running trade tuh. Ya, running trade gitu kan. Wah, lagi rame ini ke sana. Saya beli di situ, diturunin, saya cut loss lagi. Lagi-lagi di sana lagi. Tahu sendiri di tahun 2008 di sebelum crash itu di itu market tuh meriahnya kayak apa itu. Ya, trio metal itu seperti wah udah berganti-gantian aja, Tins, Antam gitu ya. Itu udah berganti-gantian aja, belum Bumi waktu itu ya. Itu kita masuk ke sana jeblos, pindah ke sini jeblos gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Itu karena apa? Tadi lihatnya di running trade. Running trade itu hanya menceritakan harga yang rame gitu ya, yang ada sekarang. Tapi untuk mengambil keputusan tentunya kurang. Nah, itu yang menjadi passion saya. Saya berusaha menerjemahkan OLT itu ke dalam sebuah chart gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak perlu melihat lagi running trade gitu ya. Saya lihat adalah chart. Pergerakan-pergerakan dari chart itu yang akan membantu kita untuk mengambil keputusan. Nah, tentu aja namanya itu kita butuh trading system, bukan trading system menyebutnya ya, butuh tools yang handal. Gitu. Nah, di BBK ini disediakan, gitu ya. Itu udah passion, itu urusannya Adi sama Ko Asun dulu lah. Itu ya, untuk menyiapkan infrastruktur ini mewah banget nih BBK, gitu ya, mewah banget BBK. Apa namanya dalam hal penyiapan infrastruktur, nggak hitung-hitungan kalau saya boleh bilang ya dia, nggak hitung-hitungan. Ko Asun itu kalau dia contohnya dia waktu itu mau mendalami fundamental gitu, dia beli database dari luar gitu ya. Saya aja akademisi nggak punya database itu, langsung beli. Semua data emiten finansial itu ada di sana gitu. Dan nggak tanggung-tanggung, bayarnya langsung jebret panjang. Nggak mau, cuman ini. Ko Asun pernah menggunakan apa ya kemarin tuh dia yang kita langganan juga di TradingView ya. TradingView. Oh, TradingView. Yes. Gitu kan. TradingView langsung ditawarin gratis. Saya tawarin gratis sama TradingView gitu ya, TradingView Indonesia karena dianggap sebagai influencer gitu kan. Tapi Ko Asun nggak mau ditawarin tuh. Aku tanya sama Ko Asun, pinjem dong TradingView-nya, punya aku udah disuspend karena aku jarang pakai. Kata Ko Asun, itu masih yang lama ya, saya tanya gitu. Ko Asun bilang, enak aja, aku udah bayar 2 tahun. Ko Asun itu kalau udah masalah invest gitu ya, untuk masalah sistemnya BBK itu luar biasa. Dan sampai sekarang juga saya masih merasakan kemewahan itu gitu ya. Seandainya seandainya saya butuh apa-apa, saya tinggal ngomong teriak satu kata aja sama Adi. Di, aku butuh sebuah server yang bisa yang ada AMI broker dan dia dia real time dan datanya intraday. Siap, langsung dalam beberapa menit sudah jadi gitu. Jadi begitu cepat gitu ya. Kayak kemarin saya butuh apa ya dia? Saya butuh data ini ya, OLCV 10 tahun ya. Iya. Tahun langsung di-retrievein sama Adi itu dari sistemnya BBK. Cepat semuanya dan akhirnya mau keluar sistem yang baru lagi.
Gitu, mau keluar sistem baru lagi. Adi aja belum lihat tadi, saya bilang tadi. Makanya. Itu dari sana gitu. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepercayaan dari pengurusnya BBK ini ya kepada saya gitu untuk bisa berkreasi gitu, memfasilitasi segala passion saya, segala apa yang saya rasa perlu untuk yang tadinya nggak ada menjadi ada ini, itu banyak difasilitasi oleh BBK, dan itu sejak zaman Koasun juga selalu disediakan untuk saya. Sampai sekarang saya masih bisa mendapatkan privilege itu. Thank you BBK gitu ya, keep up the good work for the infrastructure gitu ya. Nah, gunanya untuk apa tadi? Gunanya untuk mendapatkan informasi yang real time. Nah, di sini disediakan banyak fitur ya dia. Apa aja bisa explore. Ada explore, ada charting, ada juga itu kan cacingnya punya Ada profit. suaranya di. Masa nggak ada suaranya? Yakin nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya, Prof? Masih belum ada. Yang Prof ini di mute. Ada, halo. Saya jadi monolog jadinya dah. Oke, bisa explore gitu kan, bisa apalagi itu ada BBK buy sell ya, bisa request chart gitu ya. Dan itu semua secara real time, datanya data real time. Itu luar biasa. Kita banyak tersedia data-data yang sifatnya delay, di sini disediakan data yang sifatnya real time. Terus kemudian sorry, bersuara, berarti speaker saya yang nggak bunyi dari tadi. Mas, ya ampun, nggak ngobrol. Oke. Apa mistake on my part ya, sorry. Apa tadi? Apa aja di? Bisa apa aja? Ya bisa explore, bisa ngelihat explore pentilnya Prof dari screening cacingmologi, dari chart DML, BBK, chart cacing kayak gitu, dan juga jago ya, sekarang ada yang baru kayak gitu. Ya. Nah, itu dia. Jadi semuanya udah sediain. Harapannya apa? Kita nggak pernah ketinggalan apapun juga. Sistem yang ada BBK ini, waktu saya masih mengerjakan disertasi doktoral saya, gitu ya, saya kan makan siang itu. Kalau di sana Australia kan leading 3 jam ya. Jadi saya makan siang itu sore, karena saya bangunnya juga siang, gitu ya. Kenapa bangunnya siang ya? Karena diajak ngobrol sama Koasun sampai subuh. Jadi repot juga. Panjang ceritanya, semuanya berantai, gitu ya. Jadi saya makan jam 5 sore, itu market masih buka. Saya butuh sebuah sistem, waktu itu belum ada di BBK. Saya pakai sistem, bayangin aja dia forward ke Telegram aku itu setiap menit brot gitu ya, informasi-informasi itu gitu. Itu dulu. Sekarang sistem BBK jauh lebih mudah banget, gampang semuanya. Pokoknya apa-apa tinggal request. Nah, sayang sekali kalau member-member BBK ini dikasih kemewahan seperti itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tanya. Di sini udah ada mentor-mentor yang ya mentor resmi Santo gitu ya. Sementara mentor-mentor berpengalaman di sistem BBK ada Adi, ada Jani, ada siapa lagi? Ada banyak ya. Banyak, Prof. Banyak. Nah, itu bisa di assess. Nanti saya akan mengisi di BBK ini sekali-sekali seperti ini gitu ya. In case you have any question on my trading system gitu ya. Begitu kurang lebih, Di. Mau nanya apa lagi, Di? Gini, Prof. Pertanyaannya ada 2 sebetulnya. 1, Prof tuh trading nggak sih, atau justru hanya investing atau swing trading atau some kind of that lah gitu di sisi itu. Dan juga ini pertanyaannya kadang-kadang kita sebagai mentor ataupun yang jadi pelaku pasar, kayak kita kemarin harum gitu kan, kita punya Prof bisa dapat bubur, gue dapat chat time gitu kan. Apa sih yang bikin berbeda antara kok Prof bisa lebih banyak anggaplah keuntungannya, sementara gue tidak lebih banyak dari Prof, padahal kita di emiten yang sama gitu. Apa sih yang membedakan kira-kira, Prof? Oke. Jadi ini pertanyaan dari setiap member ya, kadang-kadang kok beda sih, gue kadang-kadang segini, lu segitu gitu. Oke. Nah, ya pasti masalah skala itu pasti matters ya. Size does matter gitu. Jadi size itu di tangan orang yang tidak tepat itu malah jadi bumerang. Ya kan? Saya kalau ketemu teman-teman gitu kan, investasinya di mana gitu kan? Oh, saya dulu invest di sini. Tapi sekarang masih invest nggak? Enggak. Kenapa? Saya hilang 1 miliar. Itu sering. Ya. Nggak cuma 1-2 teman. Nggak cuma 1-2 teman. Jadi maksud saya di sini kalau saya selalu bilang ke Adi kalau lagi mau bikin webinar di yang berbayar atau yang contribute untuk di luar member gitu ya, please jangan bikin unrealistic expectation. Gitu. Sekali lagi kalau saya diminta untuk mengisi, saya selalu berangkat dengan itu.
kita ada di kondisi yang sulit untuk create cuan. Itu udah secara teoritis gitu ya, diuji di akademik berkali-kali, it's not really easy. Jadi film Big Short juga menunjukkan juga posisi yang benar itu pun bisa membuat floating loss yang luar biasa besar, sehingga dia harus kirim email ya ke para nasabahnya yang besar itu untuk menenangkan mereka supaya tidak realize positionnya dulu gitu ya, realize loss-nya gitu kan. Nah kita harus menyadari bahwa ini nggak mudah. Nah supaya kita jadi lebih mudah, kita butuh senjata yang mumpuni gitu. Nah di BBK ini sediakan senjatanya. Senjatanya itu ada dari dua, ada yang dari saya, ada yang dari Koasun. Oke, ada yang dari saya, dari Koasun. Yang Koasun yang banyak sekarang ini masih dipakai ini dari Koasun. Saya berusaha mempertahankan itu sejauh mungkin karena itu adalah jiwanya BBK. Nah, gitu ya. Itu jiwanya BBK gitu. Itu filosofi investasinya tuh dibangun oleh Koasun di sana. Ya. Tetapi dengan ada perubahan-perubahan kondisi di market, regulasi dan sebagainya, kita perlu melakukan adjustment, gitu ya. Lakukan adjustment. Nah, waktu kita adjustment kita lakukan fine tuning gitu ya, kita melakukan penyesuaian tanpa harus menghilangkan core-nya gitu. Itu jadi tools tadi yang digunakan. Kalau kita udah percaya diri dengan tools-nya, baru kita bisa bermain dengan skala yang lebih besar. Saya tentu aja dulu juga awalnya juga seperti Adi dulu gitu ya. Ya kita buka akun sekuritas, masa mau naruh duit banyak sih? Nggak banyak kan pasti kan? Nggak banyak pasti. Gitu. Semua itu diawali dengan langkah kecil gitu. Tapi lama-lama gitu ya, nggak kerasa. Tiba-tiba transaksi di 1 bulan ini udah sampai 4 miliar aja gitu ya, nggak kerasa gitu ya. Kita udah terbiasa gitu. Melihat floating loss dengan angka yang mungkin dipandang oleh sebagian orang. Saya pernah nunjukin floating loss waktu ngajar di mata kuliah teori investasi itu. Ayo kita lihat portofolio saya yuk. Nah, pamer porto pas lagi merah tuh minus 5 juta. Nah, pada saat itu gitu, itu mah masih biasa. Saya bilang ini biasa minus 5 juta, saya bilang begitu. Nah, tapi lihat di minggu depannya dibuka lagi portonya kan. Ya tadi minus 5 juta dia di berapa? Gitu ya. Itu artinya tadi masalah confident gitu. Jadi kepercayaan diri kepada tools yang digunakan itu sangat penting gitu ya. Jadi kalau istilahnya dulu salah seorang partnernya Koasun dulu di tempat yang lain namanya Toto itu bilang just believe gitu ya, just believe, gitu. Percaya kepada trading sistemnya. Gitu. Dari situ dulunya nggak perfect ya, anything mau namanya apapun juga, mau punya saya pribadi, saya sering ledek-ledekin bahkan apa yang saya punya sendiri gitu ya. Pentil gitu kan, masih pakai pentil, contohnya gitu. Masih pakai pentil, aku udah nggak pakai pentil gitu contohnya. Nah, ya maksudnya bukan maksud saya merendahkan karya sendiri, tapi setidaknya apa? Setidaknya kita bicara mengenai tadi ya, terus keep innovating, hasil yang baru itu bisa meng-create peluang-peluang lagi gitu ya di pasar modal. Dari skala tadi butuh kepercayaan diri gitu. Nggak mungkin kayak kemarin apa itu di Adaro ya kemarin ya. Adaro ya. Saya taruh berapa kemarin di 250. Wah, Pak 330 saya taruh. Iya. Saya taruh 350 terus dapat itu ya 19 ya. Iya. 19 terus saya realize. Nah, itu malah cerita itu. Nah, kepercayaan diri gitu kan. Kok berani gitu kan? Kok berani pertanyaan. Kalau saya bisa dapat 19 juta dalam satu hari gitu ya. Tentu saya punya peluang untuk kehilangan 30 juta dalam satu hari. Mungkin ya? Yes. Mungkin kan? Sangat mungkin sekali. Iya. Bukan berarti kalau di di level saya itu nggak mungkin banget. Mungkin. Tapi lagi-lagi skill harus tetap ya. Kita contohnya begini. Kita seorang pendaki gunung, pemanjat tebing yang paling handal di dunia. You are the top one gitu ya. Apakah dia nggak pakai alat keselamatan pertanyaannya? Selalu pakai. Dia terpakai. Kalau dia profesional ya, bukan daredevil, bukan daredevil, bukan. Dia terpakai alat keselamatan. Nah itu yang tadi kita bicara bahwa market itu secanggih-canggih kita menggunakan tools, percaya dirinya juga, tapi tetap diamankan dengan alat keselamatan tadi itu. Money management matters gitu ya, tahu resikonya seperti bilang Santo itu matters gitu ya.
sizing, ya ini disiplin itu juga sangat penting sekali. Itu kok Asu luar biasa, udah bisa mengenai masalah mental luar biasa, gitu ya. Nah, apa yang membedakan ya tadi sih. Itu kalau saya bilang sih nggak harus jam terbang yang nyebutnya ya. Tadi kepercayaan kepada sistem yang kita pegang. Kita disiplin aja, gitu ya. Dari sisi itu ya, Prof ya, nggak hanya dari soal percaya diri, timing juga mungkin berbeda ya antara entry-nya Prof dan juga saya mungkin beda, sizing seperti itu ya yang membedakan. Kenapa kok beda sih? Yang ini cuannya segini, yang ini besarnya segini kayak gitu. Dan juga tetap ya, berarti Prof ngegulung portonya ya, kayak gitu ya, berarti sistemnya ya. Nah itu yang saya sebenarnya ingin kembangkan di BPK gitu ya. Bagaimana caranya gitu. Supaya kita bisa berani gaspol gitu ya, gaskan gitu ya pada saat memang marketing bagus gitu, harus berani gitu kan. Mas justru kebalik, banyak teman yang waktu marketnya bagus biasa perilakunya tetap sama gitu. Nah itu menyebabkan kita jadinya ya biasa-biasa aja gitu. Jadi harus memiliki conviction gitu ya, kepercayaan diri pada sistemnya. Pada saat itu kita akan berani mengambil posisi-posisi yang besar. Tapi lagi-lagi harus terukur, ya harus terukur. Jadi kalau katanya ini salah satu case study di MBA ITB, waduh kok sebut merek jadinya, aduh. Ceplosan ya. Oke, salah satu case study-nya itu mengatakan begini, kok gitu ya, kok Warren Buffett itu bisa dia mengatakan dia nggak mengambil risiko sama sekali, katanya begitu. Padahal kalau saya invest satu gitu ya, sedikit contohnya kita bagi porto kita menjadi ke sedikit emiten, tentunya artinya kita punya idiosyncratic risk yang sangat tinggi kan. Betul dia enggak, zero risk kok buat saya, katanya begitu kan. Nah apa yang salah di sini? Apa yang membedakan gitu? Itu bedanya antara kita dengan Warren Buffett gitu ya. Nah, dalam konteks seperti itu tadi, conviction kepada sistemnya dia yakin bahwa inilah buat saya ini zero risk. Buat orang lain, wah itu resiko luar biasa, dia taruh uang sebesar itu di perusahaan ini contohnya. Begitu ya. Kalau buat kita nggak mengerti. Teori itu zero risk karena dia memahami industrinya, gitu ya, memahami sistemnya dia, gitu. Jadi dia percaya bahwa itu pasti akan pay off. Kepercayaan itu sih, kalau saya lihat ya itu. Nanti pada saatnya baru kita berani taruh aset kita dalam jumlah yang lebih besar lagi gitu. Ternyata saya juga well diversified nggak semuanya di pasar modal. Saya udah sering cerita juga ya. Saya ada reksadana, di pasar uang gitu juga. Bahkan saya waktu waktu menjelang Covid di 2020 Januari saya switch cukup besar gitu ya dari pasar saham ke reksadana pasar uang gitu, dan ternyata blessing in disguise ya. Ternyata blessing in disguise. Saya nggak tahu, saya nggak berani klaim bahwa saya memiliki kemampuan membaca masa depan, nggak juga sih. Tapi keputusan saya waktu itu adalah itu, gitu. Saya pindahkan ke pasar uang dan ternyata dia waktu aku bandingin di iPod gitu ya, di rankingnya pasar uang lebih tinggi dibandingkan kombinasi ataupun reksadana saham gitu ya. Nah, maksud saya begini, kadang-kadang juga kita nggak artinya taruh semuanya di pasar modal pasar saham juga gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin tetap aja kita percayakan kepada professional fund manager saja gitu kan, untuk hal-hal tertentu gitu ya. Contohnya untuk hal-hal yang harus uangnya tuh masih dibutuhkan. Kalau yang di sini adalah uang yang sifatnya berputar, karena itu saya batasi di portofolio saya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak gitu ya. Ya, berarti kan ada portionnya ya, ada portionnya begitu, ada portionnya, tapi harus bisa ya tidak bisa traktir gitu ya, traktir anak gitu kan, ajakin chat time, langsung bingung mereka, kenapa nih papa nih setiap jam 3 itu suka nanyain mau beri chat time nggak? Ya berbagi kebahagiaan lah, masa yang happy papanya doang gitu ya. Iya. Kalau itu saya belajar dari Wasun kalau itu. Wasun kalau habis berbagi kebahagiaan dengan saya, dia ingetin lagi, traktir ya anak istri ya, ajak jalan-jalan gitu. Iya benar. Apalagi Wasun gitu kan, kredit lucuan, ajakin yang lain deh, bagi-bagi gitu. Bagi-bagi betul. Gitu. Jadi intinya apa? Pasar modal itu tempat buat happy sebenarnya.
Tapi happy ya maksudnya harus dinikmati, intinya begitu. Yeah. Kalau seandainya kita di pasar modal, kita lebih banyak sedihnya, lebih banyak makan hatinya gitu ya. Mungkin pasar modal itu not the right place for you. Gitu. Yeah. Harus bisa dinikmati. Kalau seandainya kita habis menjalani pasar tutup terus kita bawaannya marah-marah, nah namanya ada perlu dievaluasi lagi. Mungkin sizingnya belum pas. Nah gitu ya, sizingnya mungkin belum pas, money manajemennya ya, terus kemudian stop loss-nya mungkin belum pas, dari sistemnya mungkin belum pas, sistemnya mungkin lebih panjang. Gitu tadi ya, saya ngintip tadi ada chat dari Jani tadi nanya terfrustrate, jadi saya udah kebiasaan ngomong yang sehari tadi gitu ya. Nah, karena kita harus ngomong yang jangka panjang juga. Nah itu yang saya lagi kembangin untuk bikin gitu ya. Sudah bilang sama Adi rencananya mau digabungin dengan MATLAB gitu ya. Untuk optimization gitu kan, itu udah ada simulingnya di MATLAB, nanti bisa di-combine, jadi kita bikin portofolio yang bikin kita selalu happy gitu ya. Kalau digambarkan dalam bentuk chartnya itu nggak pernah tenggelam di bawah air. Wah, portofolio yang benar-benar diimpikan oleh banyak orang gitu kan. Nah itu salah satu yang nanti kita juga coba gitu ya, kita coba nanti kita bikin portofolio BBK ya, portofolio BBK yang nyebutnya apa? Kalau kamu orang sipil itu tahan gempa kali ya. Enggak, udah kemarin mau disebutnya kan happy list tuh. Oh iya, benar mau disebutnya happy list. Oke. Nah, oke. Gini bro, Nah, ini kan baru-baru kemarin kita dengar nih ya perihal kode broker ditutup, tipe broker ditutup dan yang lain-lain gitu kan. Trading system BBK itu kan mengcombine semuanya, dan juga kan dari sisi charting, exploring, semua explorer itu combine antara Prof UK dan juga Koasun nih. Nah, dengan adanya kemarin penutupan kode broker dan juga tipe broker itu berpengaruh nggak sih? Dan juga kan kita udah punya HD nih ya yang Prof introduce ke kita. Apakah itu sama? Smart money, indikator smart money seperti itu atau beda atau seperti apa? Kayak gitu sih, Prof. Oke, bandarmologi berarti ya. Bandarmologi itu ada banyak pendekatannya sebenarnya ya. Kalau kita mau bicara bandarmologi, ada itu ininya suhu besarnya gitu ya. Dan suhu besar itu punya murid yang sedikit sekali. Punya murid yang sangat sedikit sekali, dan saya pun bukan muridnya gitu. Dan saya pun bukan muridnya. Nah, itu punya tapi itu salah satu muridnya adalah partnernya Pak Asun dulu ya. Nah itu akhirnya itu yang diadop di di BBK yang sistem Next ya. Next itu sangat bergantung gitu ya, bukan sangat bergantung pada data yang disediakan bursa. Nah intinya begitu. Nah waktu ada perubahan kebijakan tentu aja somehow it affect gitu ya, gitu ya. Tapi kita berusaha minimize karena kita tahu informasi lebih lama. Saya Jesse gitu ya. Testing juga ketemu juga dulu ya. Kita ngobrol bagaimana cara memitigasi kalau itu terjadi. Dan ternyata gitu ya, pada saat itu saya udah nggak menggunakan lagi bandarmologi yang versi yang seperti itu. Saya udah kembangkan bandarmologi yang versi saya sendiri, saya pakai sendiri. Dan waktu BBK minta tolong bantuin dong supaya bisa nanti diterapkan di BBK, saya dengan senang hati karena saya udah punya. Sudah punya dan saya pakai. Dan itu menghasilkan keuntungan buat saya gitu. Tapi kalau seandainya ingin diadop ya mangga gitu. Kita bikin sistemnya, kita set sistemnya, dan itu ternyata akhirnya bisa diimplementasikan meskipun sekarang juga masih dalam proses fine tuning terus ya. Fine tuning terus, ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan lagi di sistemnya begitu kan. Tapi secara algoritmanya itu menurut saya sih, saya nggak mau bilang itu the best gitu, tapi buat saya pribadi itu yang paling make sense buat saya. Kenapa saya bilang make sense? Karena sebenarnya tanpa kita sadari, bandarmologi itu adalah apa yang kita lihat di running trade. Sekali lagi saya bilang ya, saya berusaha mentranslate running trade ke dalam chart TA. Nah di chart TA itu kita bisa melihat sebenarnya kalau orang lari cepat banyak, kencang banget gitu, dia naik berapa lantai gitu, itu tercermin dengan baik di chart, gitu kan di chart. Tetapi buat member-member BBK nggak usah repot-repot lihatin chart-chart seperti itu. Sudah disediakan summary-nya dalam bentuk HD histogram, HD line. Nah, gitu ya. Dan itu kalau mau cerita pain-nya bagaimana mengubah banyaknya sama testing tuh orang di mana sebelah saya. Nah, ini dia. Kalau di tempat saya di sebelah kiri kalau kamu.
gitu ya. Tanya sama testing bagaimana caranya. Algoritmanya udah ada sejak lama, tapi menerjemahkan itu menjadi sebuah sistem yang ready to be accessed by member gitu ya. Itu tampaknya butuh waktu gitu. Dan itu disediakan di ini. Dan kalau saya pribadi gitu ya, saya karena mungkin udah familiar kali ya, saya lebih menyukai itu dibandingkan yang versi sebelumnya. Gitu. Saya lebih menyukai itu karena sudah pakai dari dulu gitu. Dan waktu saya lihat waktu diimplementasikan, I'm really happy with it. Gitu ya, implementasi yang diterapkan di BBK dari algoritma yang saya punya itu bagus banget, bahkan saya bilang. Bahkan itu lebih bagus dibandingkan apa yang ada di komputer saya ini sekarang. Gitu ya. Itu lebih bagus yang Bapak Ibu bisa lihat di BBK yang bisa di request itu. Jauh lebih bagus ya dibandingkan apa yang saya punya di laptop saya, di komputer saya. Karena apa? Karena ada yang telaten ngerjain itu setiap sore yang rapihin. Nah, oknumnya ini ya, Adi Mardani ini oknumnya selalu merapihkan itu setiap sore meskipun kadang-kadang tetap aja namanya sistem bisa aja yang kelewat ya dia. Yes. Yang kelewat. Nah, tetapi secara umum dia performing well gitu ya. Gambar chart histogramnya really satisfying itu. Saya ngelihat itu suka amazed sendiri karena saya nggak punya chart itu di laptop saya bahkan. Gitu ya. Saya nggak punya itu yang warna kuning dengan warna merah dengan biru. Nah, itu saya nggak punya di tempat saya. Yeah. Jadi saya sering request BBK, malah dibilang sama JC, wah kode nih. Wow, saya lihat kalau saya lagi lihat HD line histogramnya gitu kan. Karena itu really important point gitu. Bahkan kalau seandainya kita fokus ke situ aja ya, ke saham-saham yang mengikuti gerakan dari HD line histogram gitu. Kayak kemarin siapa? Santo ya punya conviction dengan Ali. Santo punya conviction dengan Ali gitu ya. Saya pribadi melihat di HD line-nya really great gitu sebenarnya ya. Kita bisa lihat dia bergerak ada perubahan karakter dari yang sebelumnya ya, terus kemudian itu tercapture dengan baik tanpa kita harus baca news ya kan, saya baru lihat di Neo apa di grup yang lain gitu bicara CPO naik terus ya gitu, kalau di Neo kalau nggak salah tadi ada bicara mengenai itu CPO naik terus gitu. Saya sendiri nggak pernah tahu bahwa CPO akan naik gitu, tapi saya hanya bicara melihat data-data yang ada di itu aja secara real time. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian lihat nyebutnya apa itu trading room ya, trading room saya ada sebelah komputer, di depannya ada AMI broker gitu ya, ada beberapa broker, saya bagi menjadi beberapa chart gitu, ada chart yang sifatnya menitan, ada chart yang hourly, ada chart yang daily gitu. Terus kemudian isinya ada jago, terus kemudian di kanannya ada explorer. Explorer tadi berbasis jago juga, bukan jago, berbasis pulse. Nah, gitu. Yang pulse. Dan dia akan regularly explore. Explore. Bahkan saya levelnya di menitan, bahkan sampai 20 detik. Adi mungkin ketawa-ketawa ngakak dengar saya ngomong bahwa dia explore 20 detik karena kata, datanya di-update 1 menit, kenapa di-explore 20 detik? Kenapa? Karena 20 detik itu berharga buat saya. Bisa jadi waktu dia ekspor yang 1 menit yang lalu, mungkin dia di menit 59, ya kan? Yes. Di detik 59 gitu. Saya butuh segera gitu. Nah, itu running. Makanya saya sering mungkin kalau Adi tadi bertanya, apa perbedaannya? Karena mungkin timingnya bukan artinya melihat harganya berbeda, titik entry-nya bukan, tapi kecepatan melihat peluang, membaca chart, terus langsung mengeksekusi dengan menjadi trading. Itu katanya yang menjadi, kalau dibuat saya menjadi kata kuncinya yang keempat tadi, informasi real time dan cepat mengambil keputusan eksekusi. Dengan demikian jadinya bisa langsung yang lain masih meraba-raba gitu. Masuk ya. Makanya kalau saya bilang itu bukan saya manas-manasin saham saya sendiri, enggak, hanya berbeda enggak sampai semenit sih biasanya teman-teman, tapi benar-benar berlantai biasanya. Gitu. Jadi perbedaan di harganya bukan karena mereka tidak melihat, tetapi mereka terlambat, gitu ya. Nah itu yang saya nggak mau. Nah itu sistem itu difasilitasi di sini dan menggunakan tadi explore dan lain sebagainya, gitu ya. Nah tapi kan gini, kendalanya adalah seringkali explore itu hasilnya masih banyak, gitu ya. Masih banyak ya, kan masih milih lagi tuh nanti itu akan terus diperbaiki ya, diberikan fasilitas lagi sehingga nanti member bisa dapetin contohnya benar-benar yang goodbye gitu.
Bukan goodbye Bapak ya. Peluang Goodbye. yang benar-benar apa namanya berpeluang untuk menghasilkan keuntungan yang baik gitu ya. Nah itu apa namanya, saya selalu nanya sama Didi, udah mungkin nggak dia broadcast gitu. Kalau dia udah bisa broadcast enak ya. Gitu ada ini langsung dia di forward. Kalau saya dulu begitu, di broker forward ke email, email forward ke apa namanya Miss Titi itu. Miss Titi, terus kemudian dari Miss Titi di forward ke Telegram saya. Jadi saya nggak pernah ketinggalan berita gitu. Meskipun saya lagi makan, saya lagi meeting, saya nggak pernah ketinggalan berita. Saya tinggal lihat aja, saya tahu perkembangannya gimana. Tapi sekarang udah pakai sistem BBK, semuanya udah tersedia. Nah itu akan terus kita ekspor dan kita apa namanya tawarkan agar bisa meningkatkan ini ya peluang keuntungan dari para member BBK gitu. Apalagi sistemnya udah ada semua. Jadi kalau saya mau jawab pertanyaannya Adi tadi, apakah ada pengurangan? Enggak. Malah justru menurut saya pribadi HDLine dan HD Instagram itu malah justru lebih representatif kepada apa yang Bapak Ibu rasakan kalau di jam trading. Kalau dia warnanya hijau gitu ya. Kita tuh waktu lihat, contohnya kita ngelihat order book-nya gitu ya. Order book-nya juga enak dilihat. Bayang ya. Kalau warna meskipun dia naik, kalau warnanya merah itu nggak enak Bapak Ibu ngelihat di order book-nya. Karena itu memang translasi dari sana gitu. Jadi di sana nanti apa yang histogramnya itu kalau warnanya oranye gitu ya nggak enak. Bapak Ibu meskipun nanti di penutupan harganya naik, kayak kemarin itu apa? Ada yang ini turun terus, tetapi dia harganya naik gitu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu merasakan lihat order booknya sendiri, nggak enak melihatnya. Believe me, gitu ya. Yeah. Rasain aja, rasain. Nanti kalau ini harganya naik kok histogram, tapi kalau Bapak Ibu pantengin gitu ya, mungkin naiknya hanya contohnya di tutupan gitu ya. Naiknya itu tidak terlihat di order book gitu. Jadi tentu aja kalau di HD histogram semangatnya adalah memindahkan tadi apa yang Bapak Ibu lihat di OLT itu yang ditranslate menjadi apa namanya HDLine dan histogram bandarmologinya, jadi bandarmologi yang terasa gitu. Kalau seandainya memang di situ dideteksi bahwa ada bandar masuk dengan nilai yang cukup signifikan, pasti Bapak Ibu merasakannya di order book juga gitu. Jadinya nggak akan ada perbedaan gitu. Kalau di sistem yang lama masih mungkin ada perbedaan. Di sistem yang lama masih ada perbedaan. Nah, artinya apa? Sistem lama menangkapnya itu bandar yang beli di saat senyap. Ya, di saat yang Bapak Ibu nggak ngerasain, tapi dia sudah lagi akumulasi. Nah, kendalanya apa? Masalahnya adalah kita nggak pernah tahu bandar kapan dia akan benar-benar menggerakkan harga saham itu. Kalah di timing lagi ya, Prof ya. Nah, kalah di timing lagi karena itu di sistem ini dia nggak seperti itu. Tapi ada beberapa nih, contohnya apa kemarin di kios ya atau apa yang lain? Kios. Yaitu dia bagus terus tapi kok harganya turun terus gitu ya. Nah itu artinya apa? Ya. Itu artinya memang kalau kita lihat di apa namanya di order book itu kelihatannya sih dia ini menarik gitu, dia bisa mengundang kita untuk masuk. Itu yang nyatanya dijeblosin terus ke bawah. Gitu. Jadi hindari aja yang seperti itu. Gitu ya, nggak usah. Tapi masih banyak kok pilihan-pilihan lain yang bisa diinvestasikan. Om UK, ini kebetulan nih lagi bahas kios. Ini Pak Yanuar dari tadi nanya soal Antam, Inco, sama BBCA. Antam apakah murni TA dengan Inco? Antam kan epic banget tuh 2 hari yang lalu. Waduh, sorry banget nih lagi nggak lihat chart. Kita bisa share screen ya, Adi. Kalau BBCA gimana? NBSA tinggi. Tapi harganya di 77 terus. Nah, apa itu sama apa itu? 77. BBCA. Oh, BBCA. Ya, apakah murni TA nih yang jago atau patokan utamanya pergerakan harga? Coba dilihatin di show di. Apa Kebetulan. Apa, Prof? Cara apa? Jani aja nih yang Oke, Jani aja yang show. Hah? Aku pakai iPad, Bro. Oh. Apa, Prof? BBCA. Enggak, Jani aja yang pilih, nanti kita coba lihat bareng-bareng. Antam, Inco, sama BBCA dari Pak Yanuar. Antam. Inco sama BBCA. Kalau Pak Franky tadi sempat tanya, Om, indikator RSI sama MACD kepakai nggak di BBK? Gimana, Jani? Indikator RSI dan MACD kepakai nggak di chart BBK? Apa tadi RSI dan MACD? Oke. Jadi itu kan
meskipun saya tahu ya mesin jeroannya BBK, tapi saya nggak dalam kapasitas boleh menjelaskan itu karena itu dapurnya Ko Asun gitu ya. Saya sama Adi sudah sering bongkar-bongkar, tapi intinya gini, di chartnya seperti di BBK gitu, memadukan itu racikan gitu ya, racikan hasil optimasi, hasil perenungan gitu ya, sehingga jadilah sebuah sistem itu. Di dalamnya ada beberapa indikator technical analysis ya di dalamnya gitu yang di chart BBK ya. Benar ya dia, kalau saya dilurusin karena saya nggak begitu hafal nih. Betul, Prof. Yang ngebenerin variabel saya juga kan, Prof, waktu coding kan. Nah, itu dia memasukkan indikator-indikator technical analysis gitu ya. Gini loh, technical analysis itu ya, ini kalau ini yang diomongin sama Kuswara ya, klasikal ya. Iya. Sebenarnya kita bicara mengenai tadi itu wisdom, ya kan? Wisdom udah terbangun sekian lama gitu ya. Pasti telling something lah gitu. Kita mungkin nggak perlu reinvent the wheel gitu kan. Toh ilmu TA juga kurang lebih ya variasi-variasi dari itu, parameter yang berbeda sedikit. Contohnya kayak AO dengan MACD itu relatif sama kan sebenarnya gitu ya. Perbedaan 2 MA gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya, nggak jauh-jauh, bukan nggak jauh beda, maksudnya ada wisdom lah di situ, dari wisdom untuk crowd, pengalaman traders selama ini akhirnya menjadi itu. Gitu. Contoh aja nih, kalau seandainya kita bukan apa namanya, bukan seperti saya lah yang punya privilege untuk bisa otak-atik parameter dan lain sebagainya gitu ya, gunakan MACD aja contohnya ya, MACD aja, it will save menghindarkan kita dari peluang-peluang yang sebenarnya bukan not tradable ya, not profitable gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya tools TA yang apa namanya, yang sudah favorit, sudah terbiasa, kayak dulu ada Pak Wong, itu dia suka pakai CCI gitu ya. Nggak ada yang kenal nih Pak Wong di BBK ini. Itu generasinya Jani Rihung soalnya. Oke, nah itu dia tadi jadi percaya dengan itu, gunakan gitu ya. Artinya pilihan parameter dari CCI tadi cocok dengan style tradingnya Bapak dan Ibu. Gitu. Tentunya cocoknya mainnya di order weekly, ya mainkan di weekly. Gitu. Nah, nanti di BBK dicari kira-kira yang bisa komplement itu supaya peluang tradingnya jadi lebih profitable bagaimana, dicari mana yang jadi pemakaian measure dari sisi atau indikator favorit akan mengurangi resiko. Nah, tuh ya, mengurangi resiko, betul. Gitu. Tapi patut diingat nih. Ini yang suka nanya backtest nih Jesse dan Adi ya, suka nanya backtest. Saya sendiri dulu itu waktu masa muda saya dengan Ko Asun dulu itu seneng banget main backtest gitu ya, adu kecanggihan tools gitu. Saya punya tools, Ko Asun punya tools, diadu di backtest gitu ya. Tapi ada waktunya di mana kita semua hanya bisa tersenyum di atas backtest gitu. Backtest itu ada baiknya tetapi juga tidak telling whole story gitu ya. Kalau kita saya udah sedang mengkader Adi dalam hal itu gitu ya. Artinya backtest boleh-boleh aja, tapi itu baru half of the story. Tradable apa enggak itu lain cerita gitu ya. Hasilnya bagus belum tentu tradable gitu. Jadi intinya ada banyak teman-teman saya dulu yang suka backtest yang sekarang sudah nggak melakukan lagi gitu ya. Dia lebih merasakan nyaman yang mana gitu ya, nggak perlu lihat hasil backtestnya ya, perlu hasil backtestnya gitu. Tapi kalau ada hasil backtest itu lebih baik, sama seperti kita ngelihat ini ya, sertifikat vaksin ya, bikin kenyamanan aja gitu kan. Dan nyatanya orangnya dia OTG atau bukan itu lain cerita gitu ya. Kalau backtest sama dengan sertifikat tadi, dia udah pernah diuji dan hasilnya adalah favorable. Nah, favorite artinya sudah sangat mengerti cara pakainya dan punya historical yang bagus ya. Gitu. Semua orang pasti punya their favorite indicator. Gunakan itu, ya, gunakan itu. Bahkan kalau perlu dia masih punya kapasitas ya, bagi beberapa members yang punya indikator favorit, fasilitasi aja gitu ya, fasilitasi aja gitu supaya mereka juga bisa request dengan mudah gitu ya. Contohnya apa? Ada sebagai Williams gitu ya, nggak populer ya Williams ya. Williams R. Nanya Prof itu berat. Williams R gitu ya, nah contohnya ya, dicoba aja semua gitu. Mana yang cocok sesuai dengan style masing-masing. Nah, style tadi juga disesuaikan kondisi market. Jago ada waktunya pakai jago gitu ya, ada waktunya kita bahkan nggak usah ngapa-ngapain sebenarnya. Harian ini nggak usah ngapain, saya sering kok kayak tadi saya seharian di luar, saya kembali sini market udah tutup, yang saya lakukan adalah pertama cek porto, yang kedua adalah saya scan
one recent days jadi jadi keluarnya keluarnya harum ya harum gitu banyak di berapa kali dia muncul di dalam hari ini gitu. Terus kemudian saya pindahkan ke watchlist dan saya lihat satu-satu. Jadi kan dari harum banyak jadi harum satu gitu ya. Jadi terang tinggal jalan beberapa sedikit print. Terus saya lihat, oh ternyata memang hari ini untung saya nggak di depan ini ya, hanya buang-buang waktu aja. Saya nggak akan pernah nggak membeli apa-apa, contohnya begitu. Nah itu tadi gitu ya. Jadi kalau punya indikator favorite ya gunakan gitu ya. Itu artinya memang lebih cocok mungkin, lebih memahami, lebih mengerti gitu. Nah kalau dari BPK bagaimana? Itu kan customize semua. Nah, itulah gunanya BPK dilengkapi dengan mentor-mentor yang bisa menjelaskan filosofinya gitu ya. Saya udah sering sekali gitu ya menyampaikan filosofi dari Jago gitu ya ke Adi, ke Santo, ke testing gitu ya. Kalau Jani ini udah terancam DO nih, udah nggak pernah nongol lagi nih di roomnya UK kayaknya. Udah punya tools. Jangan dong, TTB ntar. Wah, udah diancam DO itu. Iyalah, kalau di tempat saya mah nggak mau lama-lama lah, ditendang aja nih. On the way TKP. Nah, Oke, Prof. Nah, itu artinya itu seringkali saya tularkan ilmunya gitu ya. Jadi silahkan digali dari dulu. Nanti kalau seandainya ada yang kurang tepat, saya tetap mantau room Neo. Saya tetap mantau, cuman saya mungkin nggak bisa terus-terusan ada di sana. Nanti kalau seandainya ada yang perlu saya luruskan, saya akan luruskan. Gimana, Di? Oke, Prof. Bahas satu deh, tadi ada yang nanya kan, perihal Antam tadi. Beberapa chartnya mana chartnya? Ntar dulu, ngomongnya dulu, baru chartnya, sabar, tenang. Oh gitu, oke. Dia kan ada penurunan nih beberapa hari ini, dalam banget gitu kan, sampai ARB kemarin ya. Nah, itu murni TA atau itu hanya hanya ini aja gitu, hanya mekanisme pasar aja atau seperti apa gitu yang ditanyakan kayak gitu, Prof. Ntar ya, saya share screen dulu. Oke, while waiting for Adi to share his screen, kita bisa lihat dulu tadi ya. Ada yang market tadi yang strong form, ada yang weak form. Ya dengerin dulu deh. Ada yang strong form, ada yang weak form. Gini, TA ini kita bermain pada saat information efficiency itu dalam kondisi yang mungkin tidak yang terbaiknya gitu ya, artinya ada inefisiensi di pergerakan harganya. Jadi, di pergerakan harganya ya, bukan di pergerakan harganya. Nah, sekarang pada saat kita contohnya nih, dia anggap aja kita menggunakan indikator stokastik, anggap aja ya oscillators gitu. Dia sudah oversold. Ya kan, sudah oversold artinya it will be a good buy ya. Gitu kan? Ya. Nah, nanti kalau dia naik lagi gitu ya nih, Adi bisa cerita mengenai RTA dulu mengenai divergen. Oke, nah itu dia udah mulai naik lagi gitu kan, nanti uang baik. Oke, itu menggunakan RTA. Tapi pada saat yang bersamaan tiba-tiba Antam dapat bad news. Anggap aja begitu ya. Ada kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada Antam. Gitu. Kira-kira yang menang TA atau fundamental? Ya fundamental kemana-mana. Ya, fundamental kemana-mana gitu ya. Lagi-lagi yang tadi contohnya ini fundamental tidak berubah, kita pakai TA-nya. Kita eksploitasi segala inefisiensi di pergerakan harganya. Bayang ya, kita tidak sedang berusaha mengalahkan fundamental di sini. Iya, iya betul. Kita tidak sedang mengalahkan fundamental di sini. Fundamental bilang nggak mungkin harga fundamental itu bilang targetnya persis angka yang sama. Contohnya ini apa nih? Antam targetnya anggapnya 3.000 gitu ya. Itu 3.000 itu kan angka, tapi sebenarnya in the reality no one knows ya 3.000 itu antara 2.900 sampai 3.100 atau gimana. Coba aja lihat itu di iPod di bagian analis itu ya konsensus itu kita bisa lihat perbedaan harganya bisa luar biasa. Ada yang sarankan beli, ada sarankan jual kan gitu kan. Artinya ada mereka yang sama-sama digaji as a professional di pasar modal dapat sertifikasi dan sebagainya ternyata bisa menghasilkan angka yang berbeda-beda. Kebayang ya? Yes. Angka berbeda-beda. Nah, angka yang berbeda-beda tadi itu menunjukkan apa? Bahwa tadi titik tadi soal ada analis bilang nanti akan menuju ke 3.000. 3.000 itu sebenarnya adalah range gitu ya. Tidak 3.000 persis. Tapi untuk memudahkan
sampaikan. Nah, itu poinnya. Bukan berarti 3.000 itu angka. 3.000 itu range ya, Prof ya. Oh, itu range. Sama juga return gitu ya. Return itu kan mean, nilai rata-rata dari observation, monthly observation, 60 observation, 5 tahun gitu kan, itu nilai rata-rata. Kalau orang bilang bahwa ini rata-ratanya ini naiknya adalah 2% nih per bulannya gitu ya. Ya tergantung kapan ngambil rata-ratanya, pas lagi bullish ya segitu, pas lagi bearish yang minusnya nggak ketangkap kan gitu. Karena ini juga sama. Itulah range ya, kita bicara mengenai range. Nah, pada saat dia dengan demikian harga sekarang pun juga ada fair value-nya dalam konteks range juga. Kebayang ya, ada range-nya. Gitu. Nah, disitulah dia akan trading. Nah, gitu ya, harga itu akan trading di antara itu. Nah, akhirnya terciptalah siklus. Nah, akhirnya bermain dengan teman-teman yang suka ya kayak Om Fred di sebelah suka bermain dengan cycle kan gitu kan. Lagi-lagi ada waktu ya digunakan, ada waktu yang tidak digunakan. Gitu kan, cycle tadi. Gitu ya, cycle tadi pada saat dia memang sedang ranging di sebuah rentang harga tertentu, dia akan following the cycle. Dan cycle-nya antara emiten itu bisa berbeda-beda. Gitu ya, cycle bisa berbeda-beda. Nah, pada saat cycle itu tiba-tiba ada informasi masuk ke market dan market itu react gitu ya. Kalau dalam bahasa akademiknya adalah instantaneously dan unbiased gitu ya, maka dia akan bergerak gitu. Nah, saya terus terang nggak tahu nih apa yang terjadi dengan Antam. Apakah ada news kah gitu ya di 2 hari ini gitu? Ada yang bisa confirm nggak ke saya? Ada news sih. Dia apa ya kemarin ya? Perihal dia mendapatkan ditegur apanya gitu ya? Nggak ngeliat news juga sih, Prof. Cuman ngeliatin jagonya Prof aja di room. Ya, nah itu artinya mau siklusnya lagi mau naik gitu ya, mau oversold apapun, kalau kena terpa news ya dia akan adjust dengan tadi kan ada information efisiensi kan, dia akan adjust sesuai dengan informasi yang baru tadi gitu. Dan koreksi seperti itu ya TA enggak tidak not the best tool ya untuk bisa ini. Tapi kalau menggunakan jago sendiri gitu ya, Antam itu kan sudah di bawah garis gold gitu. Jadi ya. Itu di bawah garis gold. Jadi ya harusnya sih kecuali yang nakal-nakal seperti saya dan Santo kemarin katanya nakal dia. Gitu ya. Artinya butuh tools lain lah untuk melengkapi kalau mau trading di bawah garis gold lah. Gitu ya. Tapi kalau seandainya garis goldnya masih di bawah, coba tunjukin yang ada itunya di ada goldnya Antam. Yang jagonya, ntar ya, kita request dulu. Santo siap-siap kena rotan sama Prof. Enggak lah gitu. Paling kena lempar bakia lo sama saya mah. Coba ini ada nih. Siapa nih yang bilang nih? Oke, Frankie ya. Terkait Inco dan Antam yang terjadi penurunan kabar rencana wah hilang. Nanti deh saya baca lagi dari Frankie. Nih, Prof. Oke, yang kuning itu kan yang sekarang ada di bawah ya. Yes, udah crossing dia ke bawah. Ya, nah ini artinya kan sebenarnya area di mana ya ini filosofinya jago dulu kali ya. Jadi jago ini sebenarnya ilmu klasik banget di stock market gitu. Ini banyak digunakan, namanya bukan jago tentunya ya. Namanya bukan jago. Ilmu klasik banget di market banyak digunakan oleh traders forex gitu. Dalam banyak hal saya banyak meng-capture tools-tools yang sering digunakan di forex ke dalam sistem trading di pasar saham gitu. Karena apa? Forex itu kan benar-benar seperti probability-nya jauh lebih liar gitu ya. Kalau kita kan cenderungnya punya bias upward gitu kan. Kalau forex yang bisa upward dan downward gitu. Artinya kita salah posisinya salah gitu. Ada no mercy gitu ya. Iya. Nah, ini dia. Jadi kalau saya bisa menghadapi itu. Pada suatu kesempatan gitu ya, salah satu nyebutnya sahabatnya Pak Asun gitu ya, dia ngasih webinar, dia cerita waktu itu masih di Smart Trader Community ya, di STC gitu ya, mengenai sebuah tools sederhana gitu ya, tools sederhana. Nah, tools sederhana itu sederhana banget ya, bermain hanya dengan menggunakan apa yang kita bisa lihat di sini, ada candle ya, ada candle di dalamnya gitu ya. Tetapi kendalanya adalah itu harus kita amatin satu-satu. Kebayang ya? Kalau pattern kan harus ngamatin gitu kan, kadang-kadang bikin otomasinya bisa bikin crab gitu ya, bisa bikin bet gitu kan, itu kan menggunakan tools. Nah kalau yang di sini ini dia bukan melihat pattern seperti itu, dia melihat pergerakan harganya.
bentuk candle-nya gitu ya, bentuk candle-nya. Dan dari bentuk candle-nya itu sebenarnya itu adalah saya racik menjadi satu. Tadinya tersebar menjadi beberapa gitu, beberapa tools gitu ya, yang tidak terintegrasi sama sekali gitu ya. Kalau yang ini bilangnya begini, yang kedua bilangnya begini, yang ketiga bilangnya itu, saya gabungkan menjadi satu dan akhirnya keluarlah sebuah sebuah gambaran gitu, di mana area di mana saham itu masih belum peluang untuk bisa akan menjadi bullish itu masih kecil gitu ya, sehingga kita sebagai stay away aja gitu. Dan mana yang sudah keluar dari zona sehingga memberikan peluang yang lebih baik gitu. Nah, pada saat itu masih belum easily readable chartnya gitu. Yes. Sampai keluarlah chart jago ini gitu ya, di mana di sini akhirnya dia berusaha di optimize lagi sehingga keluarlah garis-garis yang berwarna kuning ini. Ya, coba kamu tunjukin pakai mouse kamu. Nah, gitu ya. Sekarang mungkin ini agak samar nih warna kuning dan warna orange-nya, gitu ya. Keluarlah yang garis yang warna kuning itu. Ya, itu ngelihat pattern sebenarnya. Itu lihat pattern. Nah, kalau di sini dilihatnya daily, berarti dia lihatnya ya pattern yang terjadi di candle-candle daily. Ya, lihat pattern yang di candle daily dan digabungkan dari tiga rumus formula tadi, gitu digabungkan akhirnya dikeluarkan. Nah,